2 Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan berita masuknya COVID ke Indonesia. Tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia juga akan ikut terpapar. Mengingat awalnya Indonesia benar-benar percaya jika COVID tidak akan bisa menembus pertahanan imun di Indonesia. Hari demi hari, kasus COVID semakin meningkat. Satu persatu hingga akhirnya seluruh wilayah di Indonesia terjangkit oleh virus menular ini. Tak ada satupun orang yang mengira, tak seorang pun bisa mencegahnya. COVID-19, siapa yang tidak mengenalnya sekarang? Virus menular yang merubah keadaan dunia saat ini. Mulai dari kehilangan pekerjaan, bahkan sampai meregang nyawa. Seluruh dunia ditutup. Sekolah, bahkan bekerja harus dilakukan dari rumah. Banyak warga yang harus kehilangan pekerjaannya karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Semua orang mengalami penurunan pemasukan, sedangkan pengeluaran harus tetap berjalan. Banyak orang yang bingung mencari pekerjaan baru, sedangkan dirinya sendiri dan keluarganya harus membeli nasi dan lauk untuk dimakan. Tukang becak contohnya. Banyak tukang becak yang hanya mengantar satu orang saja setiap hari, dan bahkan ada yang tidak sama sekali. Tidak ada pemasukan, tetapi istri dan anak di rumah butuh untuk diberi makan. Mereka hanya bisa menunggu orang-orang yang mau memberikan makanan dan bantuan lainnya untuk menjalani kehidupan. Apalagi di zaman modern seperti ini, banyak orang yang memiliki kendaraan sendiri, atau bahkan ada yang malu bila diantar dengan becak. Supir ojek online. Jangan dikira hanya dengan zaman modern, ojek online bisa ramai di saat-saat seperti ini. Mereka yang biasanya ramai mengantar anak sekolah, orang yang berangkat bekerja, mengantar makanan, dan bisa sampai puluhan kali dalam sehari, sekarang mereka hanya bisa mengantar itu semua dengan hitungan jari. Tak hanya itu, kemungkinan bagi supir ojek online terjangkit oleh virus ini juga sangatlah tinggi. Lalu, tukang parkir. Banyak toko yang kehilangan pelanggannya. Dan hal itu berarti juga jasa parkir mulai berkurang. Pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, mereka juga mulai kehilangan pembelinya. Bahkan hanya untuk membeli masker sehari-hari saja, mereka tidak mampu karena harganya yang cukup mahal bagi mereka. Mereka hanya segelintir orang saja. Masih banyak di luar sana orang-orang yang menderita karena terdampak oleh COVID-19. Satu demi satu upaya dilakukan pemerintah untuk menuntaskan virus menular ini. Mulai dari pemberlakuan PSBB hingga PPKM, semua sudah dilakukan. Hanya kegiatan-kegiatan di sektor esensial yang diperbolehkan untuk beroperasi, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah penyebaran virus. Nyatanya, aturan ini justru sangat menyulitkan bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mungkin akan lebih baik bila pemerintah mengupayakan untuk menyebarkan masker gratis ataupun hand sanitizer di tempat kerumunan, terutama pada pasar
daripada menutup semua sudut pasar. Mengingat seringkali pedagang asongan, tukang sayur, tukang baju, dan yang lainnya tidak pernah memakai masker ketika mereka sedang berjualan. Bahkan ternyata masih ada daripada beberapa mereka yang tidak peduli dengan adanya COVID-19. Ini dikarenakan karena ketidaktahuan mereka tentang dampak dan bahayanya COVID-19 ini. Lebih baik lagi apabila pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih menyebar di setiap penjuru Indonesia tentang pentingnya mencegah COVID-19. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menjelaskan apa saja dampak dari COVID-19. Apabila sudah terjangkit, bisa saja karena gejala dari COVID-19 ini layaknya sakit biasa seperti batuk, pilek, atau bahkan tidak ada gejala sama sekali, sehingga masyarakat masih ada saja yang mengira bahwasannya COVID-19 ini sebenarnya tidak ada. Padahal nyatanya virus ini jauh lebih berbahaya dari yang kita pikirkan. Lalu dengan mematuhi larangan dan anjuran pemerintah, kita bisa membantu untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Diam di rumah jika tidak ada keperluan, sekolah dan bekerja dari rumah, memakai masker 2 lapis apabila diperlukan, menjaga jarak minimal 2 meter, dan menghindari banyak kerumunan. Apabila kita memiliki kepentingan mendadak dan diharuskan untuk keluar rumah, maka terapkan setiap protokol kesehatan yang ada. Jangan mengabaikan protokol kesehatan demi menjaga dan menghindarkan tubuh kita dari paparan virus COVID-19.